Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Bapak ucapkan selamat pagi kepada anak-anak sekalian. Bagaimana kabarnya nih? Apakah sehat? Alhamdulillah, baik Pak. Alhamdulillah jika dalam keadaan baik. Sebelumnya untuk mengawali pertemuan pada pagi hari ini, lebih baik kita memulainya dengan doa. Kepada ketua kelas, Bapak persilahkan untuk memimpin doa. Baik Pak, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih kepada Adik Rosid yang telah memimpin doa. Di sini Bapak akan melakukan presensi terlebih dahulu. Rizaludin. Hadir Pak. Rosid Bayu Pamungkas. Hadir Pak. Wahyu Rano Nugroho. Hadir Pak. Baik, jadi hadir semua ya. Alhamdulillah. Baik, pada hari ini materi yang akan kita pelajari yaitu mengenai kerukunan dalam perbedaan. Nah, sebelumnya kita akan melihat video terlebih dahulu ya mengenai materi yang akan kita pelajari hari ini. Apakah sudah terlihat? Sudah Pak. Nah, itu tadi video yang menggambarkan materi dari pertemuan hari ini. Sebelumnya Bapak ingin bertanya nih, dari ketiga anak tadi apakah terdapat perbedaan? Lalu sebutkan apa perbedaan, maksudnya perbedaan antara fisik atau yang lain yang terlihat. Silakan bagi yang bisa menghidupkan mikrofon. Saya Pak. Baik, masih. Di video saya terdapat perbedaan pada ini Pak, karakteristik dari teman-temannya Pak. Tadi kalau nggak salah ada yang besar Pak, ada yang biasa saja. Nah, tadi kan ada yang kulitnya lebih gelap, ada yang kribo, ada yang badannya kecil. Nah, menurut kalian dari ketiga anak itu, dari video ketiga anak itu, apakah ada manfaat atau ada hal yang kalian dapatkan dari menonton video itu? Coba kalian ceritakan atau kalian berikan contoh apa yang kalian dapatkan setelah melihat video itu. Baik, apakah ada yang bisa? Pak.
Baik, Rashid. Misalkan tadi kan itu juga tujuannya sama kan, sama yang mendapatkan hadiah sepeda yang ada di Panjat Pinang. Nah, tetapi karena mereka awal atau satu, akhirnya mereka tidak bisa kan. Nah, dari video itu mereka tuh akhirnya bekerja sama, walaupun tadi ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang kulit hitam, ada yang keribu juga. Mereka tetap bekerja sama dan akhirnya mereka berhasil mencapai tujuan mereka, Pak. Baik, bagus sekali jawaban dari saudara Rashid. Jadi video tadi menggambarkan ketika kita melakukan hal itu sendiri-sendiri, maka itu akan lebih susah. Namun ketika kita melakukannya bersama-sama dengan teman, walaupun terdapat perbedaan, maka itu akan lebih mudah. Dan itu merupakan contoh dari kerjasama. Nah, sebelumnya mengenai kerjasama, apakah anak-anak mengetahui manfaat dari kerja bersama itu? Pada anak-anak yang mengetahui manfaat dari kerjasama, silakan menjawab. Izin menjawab, Pak. Baik, Mas Rizal, persilakan. Manfaat dari kerjasama yaitu kita dapat mempermudah segala pekerjaan. Ya, terus ada lagi nggak? Cukup, Pak. Nah, tadi kan Bapak sudah jelaskan kalau kita melakukan kerjasama, maka pekerjaan yang berat akan terasa ringan karena dilakukan bersama-sama dan dilakukan secara gotong royong. Nah, tadi kan ada perbedaan di antara ketiganya, maka itu adalah melambangkan persatuan di dalam perbedaan. Arti dari persatuan itu sendiri yaitu berasal dari kata satu yang bermakna utuh dan tidak terpisah-pisah. Dengan begitu, persatuan dan kesatuan memiliki makna bersatunya keanekaragaman dalam masyarakat Indonesia, seperti suku, agama, ras, sosial, budaya, dan ekonomi. Menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi, yaitu bangsa Indonesia. Nah, sebelumnya Bapak tanya nih, suku dari Rizal apa? Suku saya Jawa, Pak. Kalau Rosid, sukunya apa? Kalau saya sukunya Sunda, Pak. Kalau Wahyu, sukunya apa? Kalau saya Batak, Pak. Tapi kalian bertiga tetap berteman kan walaupun sukunya berbeda-beda? Ya, Pak. Itu juga melambangkan suatu persatuan dari perbedaan yang terdapat pada diri kita masing-masing. Ada yang dari Jawa, ada yang dari Sunda, ada yang dari Batak, namun tetap bersama-sama saling menjaga keharmonisan. Di balik itu semua, persatuan juga memiliki manfaat. Nah, ada yang tahu nggak manfaat dari persatuan itu apa? Ada yang tahu? Saya, Pak. Ya, Rizal, apa? Manfaat dari persatuan yaitu dapat meningkatkan silaturahmi, Pak. Ya, betul. Jadi selain itu juga dapat Bapak tambahkan ya, selain menambah silaturahmi, itu juga dapat menjaga kerukunan. Nah, ketika kita melakukan silaturahmi, maka tentu akan menjadi rukun antara warga-warga atau kalian nih, contohnya siswa-siswi yang memiliki suku yang berbeda-beda.
Selanjutnya, memberi rasa aman dan nyaman. Ketika sudah rukun, maka akan muncul rasa nyaman dan aman karena tidak ada yang rusuh, tidak ada yang reseh, tidak ada yang nakal dan melakukan hal jahat. Selanjutnya, memudahkan bangsa Indonesia mencapai cita-cita dan tujuannya. Dan dari persatuan itu, maka kita akan selalu bersama-sama untuk menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi, cita-cita dan tujuan akan mudah tercapai. Mencegah timbulnya gangguan. Nah, tadi kan sudah dibilang tentang kerukunan. Tidak ada yang melakukan tindakan yang rusuh, maka tidak akan menimbulkan gangguan atau kerusuhan. Misalkan gangguan dari luar negeri ataupun dalam negeri. Misal ada luar negeri yang ingin mengadu domba bangsa Indonesia, namun ketika kita memiliki rasa persatuan yang tinggi, maka di situ kita akan tetap mampu menjaga keutuhan bangsa Indonesia. Nah, sebelumnya Bapak ingin memberikan tugas nih kepada kalian. Bapak minta kalian menuliskan pengalaman kalian ketika di rumah atau di lingkungan kalian, kegiatan apa atau hal apa yang mencerminkan dari persatuan dan kesatuan yang mungkin dapat kalian lihat dari masyarakat sekitar. Bapak berikan waktu 10 menit. Silahkan untuk mencari jawabannya atau menuliskan di buku terlebih dahulu. Nanti Bapak akan meminta salah satu siswa untuk menyampaikan tulisannya. Baik, Pak. Nah, apakah sudah ada yang mendapat jawabannya? Saya, Pak. Proceed, silakan. Kalau menurut saya, Pak, contohnya itu kalau dari di rumah saya, Pak, ada. Di rumah saya itu setiap mau Lebaran itu kami sekeluarga, ayahku, ibuku, sama kakakku, sama adikku. Ini, Pak, kita membersihkan rumah bersama. Seperti ayahku itu membersihkan bagian halaman. Aku sama adikku tuh membersihkan, menyapu, sama mengelap kaca. Sedangkan kakakku sama ibuku membersihkan dapur. Udah, Pak. Nah, betul sekali. Itu merupakan contoh dari persatuan dan kesatuan di lingkungan keluarga, di mana saling bekerja sama, melakukan hal-hal yang dapat dilakukan, sehingga pekerjaan akan lebih cepat dan mudah. Nah, sebelumnya Bapak ada beberapa soal yang mungkin dapat dijadikan pekerjaan rumah oleh siswa-siswa sekalian. Bapak akan menuliskannya atau mengirimkannya di kolom chat. Bisa di screenshot atau dicatat terlebih dahulu. Di pertemuan selanjutnya akan Bapak minta atau dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Baik, Pak. Baik, Pak. Nah, sebelumnya untuk menguji kalian nih, apakah sudah mengerti tentang materi yang tadi, Bapak ingin bertanya, siapa yang tahu arti dari persatuan? Siapa? Ada yang tahu? Saya, Pak. Ya, Rosid. Di persatuan itu walaupun kita berbeda-beda, tetapi kita tetap satu kesatuan yang utuh, Pak.
menjadi satu kesatuan yang kokoh, Pak, tidak terpecah belah. Ya, betul. Rosid sudah menjawab, namun tadi Bapak sudah menyampaikan persatuan itu yaitu satu. Dengan begitu, persatuan dan kesatuan memiliki makna bersatunya keanekaragaman dari masyarakat Indonesia seperti suku, agama, ras, sosial, budaya, dan ekonomi. Nah, ada yang tahu lagi nggak nih manfaat dari persatuan dan kesatuan? Ada yang bisa jawab? Ini kayaknya Wahyu dari tadi belum jawab. Coba Wahyu jawab. Wahyu sepertinya ngantuk, Pak. Oh, Wahyu ngantuk. Gimana Pak? Pertanyaannya Pak? Apa manfaat dari persatuan dan kesatuan, Yu? Manfaatnya adalah menghindari konflik Pak. Ya, betul. Jadi, manfaat dari persatuan dan kesatuan itu banyak. Namun salah satunya itu. Dan tadi sudah banyak yang Bapak sampaikan ya. Nah, sebelum Bapak mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, ada yang ingin ditanyakan tidak mengenai materi tadi tentang persatuan dan kesatuan? Apakah ada yang ingin bertanya? Cukup, Pak. Ya, mungkin cukup ya. Baik. Sebelum mengakhiri pertemuan pagi hari ini, kepada ketua kelas, Bapak harap untuk memimpin doa. Baik, Pak. Baik, teman-teman. Marilah kita berdoa sejenak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin doa. Sebelumnya Bapak akan menutup pembelajaran pada pagi hari ini. Bapak ingin mengucapkan terima kasih kepada anak-anak sekalian yang telah mengikuti pelajaran yang sangat luar biasa, sangat semangat. Apalagi Rosid dari tadi menjawab, namun mungkin Wahyu dapat ditingkatkan pada pertemuan selanjutnya. Mungkin belum mandi atau bagaimana, Wahyu? Ngantuk, Pak, kayaknya, Pak, tadi. Belum sarapan Pak. Mungkin di pertemuan selanjutnya bisa sarapan terlebih dahulu agar semangat seperti Rosid ya. Baik Pak. Rosid perlu dicontoh nih. Nanti Bapak lihat lagi di pertemuan selanjutnya. Baik, mungkin cukup. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ini gimana?